Oke, kita ketemu lagi dalam tutorial web programming insert update delete database. Pertama, kita punya web, saya masuk yang sebelumnya. Kita lanjutkan, kita login. Nah, ini adalah untuk code-nya. Code sama, ya, hanya ada perkembangan dengan menemukan error. Yang kemarin yang kita sudah pakai untuk authentication, ya. Nah, kita pakai lagi code-nya untuk dikembangkan. Kali ini kita menambahkan dengan insert, update, dan delete. Ya kan? Nah, ini login, akhirnya proses authentication. Nah, kita bisa pakai lagi, kita tambahkan untuk loginnya. Terus setelah itu kita lihat dalamnya. Nah, ini ada all user. Ya, ini kita select, masuk dalam. Ini cara pemakaiannya. Nah, ini untuk edit, dan ini untuk edit. Jadi ini kita ambil untuk edit. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini saya masuk, kita di insert. Nah, ini caranya untuk insert. Sederhana saja. Untuk konten kita menggunakan ini. Encryption kita menggunakan MySQL. Konten ini untuk di MD5 yang kemarin. Jika Anda belum pernah melihat MySQL, Anda bisa buka di bagian authentication. Sudah saya jelaskan tentang MySQL. Ini edit. Bagaimana cara mengedit? Edit itu sama seperti update. Jadi edit menggunakan update. Ini ada MD5. Oke, kita login. Biasanya admin. Kalau Anda bisa password, jadi sangat disarankan untuk tidak menggunakan password ini, karena apalagi buat yang live sudah online dan gampang, sangat mudah sekali dihack. Sampai melihat bagaimana ini admin ya, kita tidak mengizinkan ada dua nama user yang sama, jadi kalau sama dia nggak usah login. Ini masuk next, maka user pertama dengan user ID 1 dan user ID 2. Ya, passwordnya sudah di-encrypt dengan MD5, jadi kelihatannya berantakan. Tujuannya adalah satu, kalaupun ada yang berhasil mendapat database kita, dia hanya dapat data sampah karena passwordnya tidak terlihat. Itu akan lebih baik lagi jika semuanya bisa di-encrypt dan hanya bisa diakses dengan cara tertentu. Ya, jadi demi kepentingan posting dan teman-teman, maka kita belum menggunakan itu. Ini sulit, kira-kira ada macam-macam query database. Anda bisa pelajari, cari saja di Google query database. Sama, selama itu SQL, buatnya sama. Structure query language, sama tersebut. Nggak ada yang terbaru. Saya belum masukkan dalam tutorial ini sebab masih banyak yang menggunakan SQL. Kalau yang terbaru, Anda bisa menggunakan NoSQL atau mungkin MongoDB, ada juga MySQL. Nah, ini code-nya. Nah, kita tambahkan ID supaya tidak semuanya terpengaruh. Kita menggunakan. Nah, kalau ini ID-nya 1, berarti kita tembak ke ID 1. Tentunya tidak boleh begini. Karena kalau kita ID 1, berarti hanya teredit adalah ID 1. Makanya kita ambil parameter ID. Ya, sehingga kita menggunakan ID tanda tanya ini, ya, sehingga dia dinamis. ID mana yang diupdate, maka ID itulah yang diupdate. Oke, seperti ini. Nah, bisa Anda login, kita edit. Nah, ini perlu ditambahkan validasi sebenarnya. Kalau passwordnya nggak diedit, tidak diedit, maka ya MD5 tidak jalankan. Soalnya kalau tidak, maka MD5 dari MD5 itu passwordnya itu akan kena MD5 lagi.
Jadi kalau tidak ada perubahan pada password, ya tidak perlu diambil ini. Ya. Cuma tujuan saya bukan itu, tujuan saya hanya menunjukkan insert, audit, dan delete. Ya. Insert, audit, dan delete. Tinggalkan. Nah, terkadang terjadi hal seperti ini. Passwordnya benar, username passwordnya benar, tapi tidak bisa login. Maka kita harus lihat kenapa tidak bisa login. Nah, ini yang tadi MD5-nya MD5 lagi. Karena tidak ada validasi. Nah, ini sering banget terjadi kesalahan seperti ini. Yang perlu divalidasi sekali lagi supaya bisa login. Setelah itu. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mau edit? Masuk. Sudah misalkan. Kita lanjut jumlah loginnya. Jumlah loginnya gue tambah. Ya, harusnya setiap kali login, jumlah login bertambah. Maka kita perlu tambahkan di sini. Dan login sama dengan ambil jumlah loginnya sekarang. Kita ambil login itu 01 1 kita bisa aja menggunakan nama field ya, tapi saya lebih biasa menggunakan angka. Tujuannya memang sengaja biar kelihatan ribet bagi orang yang nggak ngerti, kan bingung satu ini apa gitu ya. Cuma kita bisa menggunakan nama field, setidaknya ya cukup makan waktu untuk melakukan verifikasi ke dalam menggambar itu dalam. Oke, loginnya saya update. Di sini juga bisa digunakan update. Ya, kita update dengan login yang sudah ditambah satu. Jadi begitu dia masuk, loginnya tambah satu. Ini sangat penting dalam dunia security. Kenapa? Misalnya, terakhir kita login, jumlah loginnya 5. Besok pagi, tiba-tiba jumlah loginnya jadi 7. Berarti ada seseorang masuk ke dalam aplikasi kita. Sebenarnya kita tahu, karena kita lihat jumlah loginnya nambah. Padahal kita nggak pernah login. Siapa yang login? Nah, itulah pentingnya login. Nah, terkadang login itu digunakan malah get string. Padahal login yang kita gunakan adalah integer. Sehingga kalau di compile, ya kita coba compile. Bentar, nah, ini udah benar. Oke, kita cek lagi. Coba ulang. Kita coba compile. Kita coba jalankan untuk compile, sorry. Jalankan. Begitu kita login. Nah, akan muncul error. Cannot convert string to integer. Tidak bisa mengubah string menjadi integer. Kenapa kita minta string? Tapi database kita integer. Nah, kita inputnya integer. Makanya kita harus lihat integer. Kita ambil. Ini. Misalkan. Terus duplicate local variable SQL query. Duplicate local variable artinya variable yang kita bentuk itu sudah ada. Jadi string SQL query kita terus kita inisialisasi aja memang sama. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa boleh. Jadi seperti ini. Nah, sama dengan proses ini sudah ada di atas, jadi tinggal pakai lagi. Oke. Dan ini string saya sudah diberitahu sama orangnya di JS ini sama di bagian mana, maka dia sudah memberitahukan salahnya di mana dan bagaimana cara memperbaiki. Jadi integer
compile sekali lagi. Kadang-kadang JSP itu masih dikompil berkali-kali karena dia belum berubah. Nah, dia ada loading, ada jeda sedikit. Jadi jangan langsung panik. Jadi refresh aja tuh. Oke, kita add. Nah, testing user. Sekarang saya bisa logout. Saya tidak perlu logout, saya login lagi. Karena belum bulan. Nah, terkadang pas setelah kita membuat itu, maka saya nggak bisa login. Gitu ya, aneh ya. Karena kita baru buat user, malah adminnya sekarang nggak bisa login. Nah, ya, malah dulunya jadi tidak bisa login. Admin pun tidak jalan. Kita tembak langsung. Ya. Nah, nanti kedepannya kita belajar session gimana caranya supaya orang nggak bisa tembak langsung. Nah, bahaya banget tuh. Dia nggak login nih, maksudnya nggak. Karena dia tahu URL login. URL ngetik database. Ya, makanya kita amankan dengan session. Berarti apakah dia sudah login. Nah, tadi saya tanpa login saya masuk. Masih ada web-web yang seperti ini. Jadi kita hanya perlu hafalkan lokasinya, kita bisa tembus. Bahkan tanpa login. Satu saja lubang, bisa. Seperti ini, kita tes user lagi, kita sekarang udah bisa. Nah, ini ada masalah kedua adalah tidak ada ini untuk memastikan tidak terpencet 2 kali. Kadang-kadang tangan kita cepat banget. Jadi begitu pencet add, kepencet 2 kali. Saking cepatnya, kita bisa mengirimkan 2 kali request. Nah, ya ada tangan-tangan tertentu yang sudah biasa ngeklik, kliknya cepat banget gitu ya. Biasanya tangan gamer, ya double klik dapat sekali gitu ya. Dan datanya terkirim 2. Nah, jadi Anda harus mengatasi itu dengan cara menghapus data-data yang sudah terkirim. Sehingga tidak mungkin menjadi double data. Nah, ini untuk menambahkan nomor. Sering kali ditanyakan, gimana cara menambahkan nomor? Nah, login saya cuma sederhana aja, tambah line, tambah lagi. Selesai. Oke. Kalau saya delete, angka 3, angka 3 hilang. Kalau saya delete angka 2, kalau saya delete tengahnya juga sama. Sekian untuk tutorial. Tetap udah delete. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.